Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah dengan adanya ad-dinul Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba visual, serba digital. Tapi ingatlah, masa depan umat bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga ditentukan oleh kekuatan ilmu. Dan di antara ilmu yang paling berharga adalah kemampuan seseorang dalam memahami firman Allah dan perkataan Rasul-Nya. Namun, sudahkah kita memahami bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan hadis? Tanpa memahaminya, seseorang tidak akan mampu menyelami kedalaman ajaran Islam dengan benar. Karena apa? Karena tanpa kita memahami bahasa Arab, bagaimana mungkin kita dapat memahami pesan Allah, sedangkan kita tidak mengetahui bahasa yang Allah pilih untuk menurunkan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kita memahaminya, merenunginya dan mengambil pelajarannya. Ayat ini juga menekankan bahwasanya pentingnya bahasa Arab sebagai sarana untuk memahami isi dan makna Al-Quran, supaya kita dapat mengamalkan dengan benar dan meningkatkan pemahaman spiritual. Pemuda yang menguasai bahasa Arab ibarat pohon muda yang akarnya kokoh, siap tumbuh tinggi, memberi naungan dan menghasilkan buah bagi banyak orang. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah, dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita juga harus mengetahui dasar-dasar ilmu dari bahasa Arab. Seperti halnya telah dikatakan oleh Ibnu Khaldun, arkanuhu arba'atun wa hiya al-lughah wan nahwu wal bayan wal adab wa ma'rifatuha dururiyah ala ahli syar'iyyah. Pilar-pilar ilmu bahasa Arab ada 4 macam, yaitu bahasa, nahwu, bayan, balaghah dan adab. Mempelajari semua itu adalah hal yang wajib bagi setiap penuntut ilmu syariat. Pilar tersebut biasa kita ketahui dengan nama ilmu alat. Dan mengapa ilmu alat begitu penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab? Karena tanpa pengetahuan ilmu alat, seseorang dapat keliru dalam memaknai, dalam membaca, bahkan menafsirkan ayat Quran dan hadis. Sekecil apapun kesalahan itu dalam harokat, bentuk kata, dan struktur kalimat dapat mengubah hukum, makna, bahkan yang lebih berbahaya dapat merusak akidah. Marilah kita jadikan ilmu alat sebagai bekal perjalanan menuntut ilmu. Dengan mempelajarinya, insya Allah kita akan menjadi umat muslim yang bukan hanya tahu, tapi juga memahami, bukan hanya membaca, tapi juga dapat mengambil hikmahnya. Maka dari itu, jangan takut memulai, jangan malu berproses. Setiap ahli pernah menjadi pemula, setiap fasih pernah terbata-bata. Yang membedakan hanyalah siapa yang akan tetap melangkah. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai generasi yang mencintai ilmu, yang menjaga ilmu, yang mengamalkan ilmu, dan yang akan membawa umat ini ke masa depan yang lebih mulia. Jalan-jalan ke sana ke sini dengan membawa sebuah peti, banyaklah salah di diri ini, dimohon maaf sepenuh hati. Before I close this speech, Fesdanas 2026, Justice. Wa akhiran, unzur maqala, wala tanzur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.